Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Senin. Ini kalau sama saya sih masih sering ketemu ya. Sabtu sampai Ahad masih jalan terus. Dan Mbak Agi nih yang baru ketemu lagi setelah terakhir ketemu hari Jumat. Cuman, Dan seperti biasa, kami ajak untuk ngobrol-ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dalam program Off the Record FNN, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hirsbun Arif. dan saya Agi Beta, terima kasih Anda masih setia bersama Off the Record, dan kita akan kembali membahas isu yang masih terus bergulir dan malah kian hangat dan panas. Ya, ini kayaknya kalau ini dulu stripping itu ada sinetron yang kejar tayang namanya apa ya, Tersanjung ya waktu itu ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Ya, sekarang ini kayak saya kira judulnya Tersandung. Ini kalau ini bukan Tersanjung. Karena bagi Anda yang mengikuti, kalau kemudian Anda menyerap semua, menonton semua, yang terjadi Anda tambah bingung. Ya, Mbak ya. Ya. Pasti sama kita juga begitu nonton juga itu akan semakin tambah bingung karena terlalu banyak sekali informasi-informasi, dan kemudian sekarang sudah mulai terjadi perang. Saya kira ya, informasi itu antara pengacara Yosua yang tentu saja dia berkepentingan untuk membela kliennya, begitu juga dengan Barada Richard ya, yang sekarang diganti ini pengacara yang ketiga juga berkepentingan untuk membela kliennya. Begitu juga ada dari kepolisian, dari tim sus gitu, yang mencoba di tengah situasi itu memberikan informasi-informasi kepada publik. Tetapi kita juga tahu bahwa di belakang layar itu masih ada juga perlawanan dari yang disebut geng Sambo gitu ya. Ini geng Sambo ini masih terus ini karena kita tahu bahwa seperti juga disebut oleh IPW dan sebagainya, yang memang cukup kuat geng Sambo ini di dalam internal Polri gitu, yang mereka sebut bahwa mereka berusaha, kalau kemarin-kemarin betul-betul berusaha membalikkan situasi bahwa Sambo sama sekali tidak bersalah, dan itu kasusnya dilokalisir bahwa ini yang menembak Barada Richard, tapi kemudian dia juga akan bebas karena itu membela diri dan membela istri atasan. Kalau sekarang kelihatannya lebih pada bagaimana dilokalisir agar kasusnya tidak meluas kemana-mana, karena orang mulai banyak yang banyak yang panas dingin juga ketika mulai disinggung soal Satgasus Merah Putih itu, gitu Mbak. Jadi ini kasus ini memang apa ya, bulat gitu ya. Ya. Iya, jadi ini kasus ini semakin ruwet gitu ya kalau seandainya kita ruwet itu Pak Jokowi sering benar nggak dikatain ruwet gitu ya. Iya. Iya betul, dan Pak Jokowi sekarang sudah tidak mau memberikan komentarnya karena sudah itu diserahkan kepada tim sus dan diserahkan juga kepada Pak Mahfud MD untuk mengawalnya begitu ya. Dan kalau saya lihat sih Pak Mahfud MD ini cukup sukses ya mengawal hal ini, karena yang tadinya itu masih terus berkutat dan ngotot ini ya pihak kepolisian bahwa ada kasus pelecehan di dalamnya, terus kemudian ini sudah teranulir gitu ya, sudah di stop. Tapi kemudian TKP berpindah ke Magelang begitu. Sebetulnya TKP Magelang ini sudah disounding atau sudah ada bau-baunya sejak di awal-awal, karena memang apa yang terjadi di rumah pribadi dan kemudian bergulir ke rumah dinas itu katanya awalnya memang terjadi di Magelang. Nah, hanya kejadian seksualitas atau pelecehan atau apa itu yang terjadi di Magelang diskenarikan oleh si Sambo itu terjadi di rumah dinas begitu. Jadi seolah dikelompokkan pada hari yang sama, padahal itu terjadi sebelumnya begitu ya. Tapi ya sekarang kita mendapatkan informasi Mas Hersu bahwa ternyata kejadian di Magelang itu kuat memberikan informasi ya setelah diperiksa begitu ya. Kuat ini Kuat Ma'ruf maksud Anda ya, karena iya betul. Bisa jumbo. Kuat Ma'ruf ini adalah salah satu tersangka ya. Iya. Kuat Ma'ruf ini adalah belakangan ketahuan dia adalah menjadi sopir dari Ibu Putri begitu kan. Sebelumnya menurut skenario Sambo itu yang menjadi sopir dari Ibu Putri ini adalah Brigadir Yosua begitu. Dan ternyata pada konstruksi selanjutnya yang menjadi sopir adalah Kuat Ma'ruf, sementara yang menjadi ajudan dari Ibu Putri ini adalah si RR, yaitu Ricky Rizal begitu. Nah, Kuat Ma'ruf ini sudah bekerja dari tahun 2015. Dia adalah orang Bogor begitu ya, dia sipil. Nah, kemudian kalau Ricky Rizal ini ternyata adalah
sudah berkenalan atau sudah dekat gitu ya dengan Pak Ferdi Sambo sejak dari tahun 2013, 2014 ketika dia menjadi Kapolres di Brebes begitu. Karena kemudian belakangan ada ya dokumentasinya ketika saat itu Ricky Rizal ini menjadi Satlantas, anggota Satlantas, dan kemudian dia cukup dekat sehingga pada tahun 2021 Pak Sambo ini minta agar RR ini di BKO-kan. Jadi ternyata dia organiknya memang masih di Brebes begitu. Dan mau dia ya, berarti kan pasti cukup menarik atau kedekatan dia sangat dekat dengan Pak Ferdi Sambo, karena kan kita tahu bahwa Lantas itu salah satu posisi yang diincar juga itu oleh para polisi karena dianggap lahan basah juga di luar reserse kriminal gitu ya. Betul, dan dia dari Lantas itu ketika diminta oleh Pak Sambo untuk di BKO-kan ke Jakarta ya atau ke Propam, itu kemudian dia dijadikan sebagai ajudan, dan ajudan pun dia dilekatkan kepada Ibu Putri begitu, ajudan yang melekat ke Ibu Putri, karena kita ada foto juga ketika si Ricky Rizal ini naik pangkatnya, yaitu kalau tidak salah dari Bribtu begitu ya menjadi brigadir, itu kemudian dia disiram pakai air kolam begitu, dan yang menyiram adalah Ibu Putri. Jadi melihat itu memang itu ada Ricky Rizal ini memang sudah dekat dengan keluarga tersebut. Ya, begitu. Ini pangkatnya saya bingung nih sebenarnya, kalau Bribtu itu satu brigadir atau sekarang Bribka kan pangkatnya Ricky Rizal itu ya, brigadir kepala iya. ya. Nah. Iya betul. Atau dulu Barada satu ya sebelumnya. Ya, saya kira kalau ke brigadir mungkin Barada atau apa ya, tapi karena Barada, iya. Saya betul. tidak cukup familiar, tapi saya membayangkan ini kan brigadir ini kalau di tentara ini seperti sersan gitu ya. Sersan yang paling rendah sersan 2, sersan 1, sersan kepala, kemudian sersan mayor gitu kan kalau di TNI ini. Kalau di mereka kelihatannya menggunakan Barada gitu, Barada 2, Barada 1, kemudian kemudian brigadir atau nggak hafal saya soal itu. Iya, saya juga tidak begitu hafal Mas Hersu. Begitu. Ya, jadi saat ini yang berkembang adalah kejadian di Magelang begitu ya. Dan kejadian di Magelang ini yang sebelumnya kita ada rumor bahwa itu terjadi di sebuah villa yang disewa oleh keluarga tersebut, ternyata belakangan media menginvestigasi dan itu terjadinya adalah di rumah pribadi Pak Sambo sendiri begitu. Ya, di kawasan Mertoyudan ya di Magelang ya. Jadi punya rumah sendiri di sana ya. Iya betul, dan rumah tersebut katanya sampai mendetil ya, investigasi tersebut, rumah tersebut berharga 1,3 M begitu, dan ketika diwawancara kepada ketua RT-nya ternyata itu tadinya adalah rumah Pak Idam Aziz gitu yang kemudian sekarang dimiliki oleh Sambo begitu ya. Oke, ini harga 1,3 di Kota Magelang ini rumah mewah kan ya Mbak ya, saya kira ya. Iya, katanya ini memang kemarin saya juga melihat rumahnya begitu ya Mas Hersu, videonya, dan kemudian ini termasuk kategori di perumahan mewah di sana. Ya, yang kemarin kan sempat memang gaya hidup keluarga Sambo ini membuat banyak orang melongo ya gitu dengan jabatan dia sebagai seorang irjen, kita tahu berapa gajinya gitu dan berapa ya tunjangannya kita perkirakan, tapi gaya hidupnya yang betul-betul mewah gitu ya. Iya. Dan kemudian Kuat ini katanya dia saya rasa ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kuat ya Mas Hersu. Dia menyaksikan 2 kali kedekatan dari Yosua ini dengan Ibu Putri begitu di rumah tersebut. Yaitu yang pertama kali itu sebelum adanya wedding anniversary atau ulang tahun perkawinan, itu dia terlihat dekat dengan Ibu Putri di ruang tengah dari rumah tersebut katanya begitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia melihat kedekatan dari Yosua ini, dia sedang berada di kamar bersama Ibu Putri begitu. Dan inilah yang kemudian dilaporkan kepada Sambo, dan ini yang kemudian dikatakan memicu kemarahan dari Sambo sehingga merencanakan adanya eksekusi terhadap Yosua tersebut begitu. Ya, dan ini kan sebenarnya yang coba dibantah oleh pengacara Brigadir Yosua ya, Kamarudin Simanjuntak selalu menyatakan bahwa dia tidak membantah langsung itu, tapi dia selalu menggunakan bahwa versi pelecehan. Jadi dia tidak membuka opsi adanya kedekatan secara personal antara Ibu Putri dengan Brigadir Yosua. Tapi kan kita ingat kemarin ya soal ucapan-ucapan Ibu Putri kepada Yosua gitu dalam bahasa Inggris yang itu sangat yang kita sebut so sweet gitu ya, atau dalam seorang teman mengingatkan saya itu dalam bahasa afeksi gitu, dan
biasanya orang kalau menggunakan bahasa afeksi itu tidak dalam bahasa Indonesia, karena kenapa terlampau terbuka. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tersamar gitu ya. Nah, saya kira mungkin kita pegang saja, karena berdasar pengalaman itu selama ini clue yang benar itu dari Pak Mahfud MD, ya cita empat segi itu yang pernah dinyatakan oleh Pak Mahfud MD. Ya, cuman yang sempat segini apa? Ini kan gitu kalau. Zaman sekarang ini kan berkembang isu, kemarin kita juga bahas soal kenapa kok pengacaranya Yosua minta diperiksa dubur dan juga kemaluannya gitu. Ini kalau kita ngomong kemaluan kan berarti itu berkaitan dengan adanya penyimpangan seksual dan sebagainya. Ini kemudian spekulasi macam-macam deh gitu ya, yang semua sampai sekarang itu belum terkonfirmasi, karena kalau saya baca penjelasan dari Pak Komisaris Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Agus Andrianto, dia menyatakan sekarang kan mereka mengirimkan tim ke Magelang untuk apa? Katanya ya untuk melengkapi dari semacam sekuennya lah gitu, tahapannya, karena katanya terjadi di Magelang. Itu tapi kemudian ada komentar lagi, karena kalau sebelumnya kan Pak Agus sudah bilang bahwa tidak akan buka motifnya, tapi mungkin baru akan nanti dibuka di pengadilan. Nah, kalau sekarang soal apa yang terjadi di Magelang itu Pak Agus menyebutkan bahwa hanya Allah, Brigadir Yosua dan Ibu Putri yang tahu. Kan kita nggak bisa konfrontasi. Sekarang kan tinggal Ibu Putri. Kan kita nggak bisa konfrontir Ibu Putri dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Iya, tapi sepertinya pernyataan itu masih harus dikonfrontir lagi ya Mas Ersu, bahwa hanya mereka yang tahu, karena kenyataannya ada juga orang lain yang tahu. Betul bahwa si Ricky Rizal dan Barada Eliezer ini ketika peristiwa itu terjadi, katanya ya mereka ini sedang disuruh Ibu Putri untuk mengirimkan makanan ke SMA Taruna Nusantara di mana anak lelakinya sedang bersekolah begitu. Tapi kan ada kuat ini di rumah. Dan kemudian ketika mereka pulang, menurut Baradae seperti dituturkan kepada pengacaranya, ketika kedua orang ini kemudian ditelepon Ibu Putri yang saat itu menangis-nangis dan minta mereka pulang. Ketika mereka pulang, Baradae ingin menemui Ibu Putri, itu dicegah oleh Kuat begitu. Dia mengatakan bahwa kamu tidak usah tahu. Nah, artinya mungkin ini Kuatlah yang tahu begitu ya, yang tahu kejadiannya. Dan juga ini sebenarnya tidak berhenti di situ ya Mas Herstu. Ini kok sepertinya hanya ada Brigadir J, kemudian Barada E, terus kemudian ada Bribka RR begitu ya. Terus padahal masih ada ajudan-ajudan yang lain. Di manakah posisi mereka saat ini begitu? Dan kemudian juga ya tidak jelas posisi mereka. Dan kemudian juga dikatakan sebelumnya bahwa ada nama dengan inisial D. Kalau yang kita melihat susunan dari ajudan itu yang berinisial D hanya satu, yaitu Deden atau Deden Miftahul Haq begitu ya nama panjangnya. Nah, ini dia posisinya di mana begitu. Jadi kita masih sebenarnya ini masih menjadi banyak pertanyaan, karena bisa jadi juga ada tersangka baru kalau melihat bahwa dia melakukan pengancaman terhadap Yosua. Karena yang diceritakan Yosua kepada Vera ini adalah Daden, dan ini juga ditanyakan oleh Kamarudin, kok Daden ini tidak ada ceritanya ya, padahal dia berkali-kali mengancam Yosua, akan menghabisi Yosua. Nah, dia ini ada di mana posisinya ketika semua ini terjadi begitu. Nah, juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain sih Mas Hersu, seperti misalnya peran Ibu Putri. Nah, Ibu Putri ini kan sebenarnya kalau kita melihat pernyataan terakhir dari Komnas HAM, justru Ibu Putri ini juga ikut menyusun rencana eksekusi terhadap Yosua, yaitu lewat ada pembicaraan katanya sekitar 1 jam di rumah pribadi sebelum terjadinya eksekusi di rumah dinas begitu. Nah, pembicaraan ini yang kata Komnas HAM memicu terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Mungkin kalau menurut saya tidak memicu mungkin ya, tapi ikut mengantarkan terhadap peristiwa yang kemudian berupa eksekusi terhadap Yosua. Nah, selain itu Ibu Putri juga mungkin kita bisa hitung ya Mas Hersu. Pertama, dia membuat atau laporan palsu, yaitu bahwa dia sudah dilecehkan begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah dia menurut Diolipa, yaitu pengacara terdahulu dari Baradae, dia turut hadir ketika Sambo ini menawarkan uang sejumlah 1 miliar kepada Baradae berupa dolar. Jadi Ibu Putri bersama-sama dengan Sambo ketika menawarkan hal tersebut kepada Baradae, yang sebenarnya bukan menawarkan tapi iming-iming begitu ya, karena itu terjadi setelah adanya eksekusi. Jadi dia agar supaya Baradae ini strict
kepada skenario yang sudah disusun supaya dia tidak keluar dari skenario, sehingga nanti sesudah itu selesai sudah ada SP3 1 bulan kemudian akan diberikan. Menurut Deolipa kan begitu. Dan kemudian juga masih ada yang berikutnya, Ibu Putri ini melaporkan pelecehan tersebut kepada LPSK, sehingga LPS seolah-olah dia sebagai korban. Ini kan untuk memberatkan laporan yang pertama ke Polres itu tadi, bahwa dia sudah menerima pelecehan. Sesudah pelecehan dia terus kemudian terguncang sehingga perlu pendampingan dari LPSK. Sehingga semua orang merasa kasihan gitu ya kepada Ibu Putri. Dia adalah sosok yang harus dibela, tidak hanya Yosua, tapi dia adalah justru lebih dari Yosua sebagai korbannya Yosua, di mana Yosua itu sudah tidak bisa terkonfirmasi gitu. Nah, ini artinya di sini peran Ibu Putri ini sangat besar terhadap hal ini ya Mas Ersu. Jadi tidak hanya Sambo, kita sekarang ini harus menguak apa sih sebenarnya peran Ibu Putri dalam konstruksi cerita ini gitu. Ya, dan ini bisa satu paket artinya dengan Pak Sambo ya, Ibu Putri ini ya, kalau lihat konstruksi peristiwanya. Benar, karena dalam wawancara saya juga dengan pakar hukum Dr. Margarito Kamis menyatakan bahwa yang jelas bahwa dengan dua fakta, satu memberikan laporan palsu, kedua dengan obstruction of justice kan, kemudian melakukan menghalang-halangi proses penyidikan ini, beliau itu udah bisa otomatis langsung dikenakan sebagai di statusnya bisa di TSK-kan gitu. Tapi kan kita tahu bahwa seperti dikatakan oleh Kabar Eskrim Pak Komjen Agus Andrianto bahwa sedang didalami oleh tim Riksus gitu. Apakah memang ada tindakan obstruction of justice? Ini menarik ya, karena sekarang ini kan mulai muncul istilah itu, dan itu juga kabarnya bakal diusulkan oleh Komnas HAM untuk dikenakan kepada mereka-mereka yang terlibat. Ada 32 total ya sekarang ya. Tambah ya 32 ya kalau nggak salah total. Sekarang sudah 36 katanya Mas Ersu. Iya. Oh 36 sekarang ya. Oh bertambah terus ya. Ini bersih-bersih itu, dan saya kira kalau ada seorang petugas hukum, karena konstruksi hukumnya saya lihat dalam pasal 221 obstruction of justice ini ringan, hukumannya cuma 9 bulan. Tetapi kalau melihat dalam prakteknya yang ini dilakukan oleh para penegak hukum, itu kan biasanya hukumannya mesti jauh lebih berat gitu ya. Jadi mungkin tidak lagi dengan pasal 221, bisa juga sampai kepada PTDH, yakni pemberhentian dengan hormat gitu. Itu kalau kita lihat yang terjadi kan, kita bayangkan kalau nanti mereka ini katakanlah tidak diberhentikan dan mereka kembali, apalagi kan banyak yang perwira, ada perwira tinggi, ada perwira menengahnya, mereka nanti akan jadi perwira tinggi, dan mereka memegang jabatan penting di kepolisian, tapi punya track record ini kan sudah tercipta public distrust gitu ya terhadap mereka. Ini kan bahaya juga untuk lembaga kepolisian gitu. Jadi saya kira kita kembali ke pernyataan Pak Listio Sigit waktu itu yang mengingatkan bahwa kalau nggak bisa tertibkan ekornya, itu akan dipotong kepalanya. Jadi daripada kepalanya dipotong, ya ekornya yang mesti dipotong duluan. Gitu. Iya betul Mas Ersu. Dan sebenarnya ini kalau kita melihat, dan ini juga menjadi pertanyaan ya dari masyarakat begitu, apakah ini adalah fenomena gunung es begitu? Jadi sebetulnya hal seperti ini, seperti menutupi perkara, menutupi penyidikan, kemudian membuat rekayasa, membuat bukti-bukti palsu, dan menghilangkan barang bukti, menghadirkan saksi-saksi palsu dan sebagainya. Apakah ini sudah menjadi sesuatu yang memang sudah sering terjadi begitu? Jadi tapi pada kasus-kasus yang lain mungkin ini sulit untuk dibongkar begitu. Nah, kemudian terjadilah peristiwa besar ini, dan ini membongkar sendiri kebobrokan tersebut begitu. Nah, ini yang harusnya kepolisian yang Mas Ersu sebut tadi, bahwa harusnya ada reformasi ya di kepolisian. Dari kemarin-kemarin kan kita membicarakan masalah itu gitu. Nah, sebenarnya ini adalah pintu masuk sih Mas Ersu, kalau saya melihat justru jangan ditutupi begitu. Jangan ditutupi kasusnya maupun motifnya gitu. Jika sebelumnya Pak Mahfud mengatakan ini adalah kasus orang dewasa, oke, betul. Terus kemudian Pak Agus Andrianto, yaitu Kabar Eskrim, mengatakan bahwa untuk menjaga perasaan kedua belah pihak, yaitu baik dari keluarga Pak Sambonya, begitu ya, karena mereka punya keluarga, punya anak, dan juga dari pihak Brigadir Yosua sebagai korban dalam hal ini, untuk menjaga perasaan maka tidak dibuka. Tapi kalau menurut saya Mas Ersu, ini justru harus dibuka. Karena ini akan menjadi sesuatu perkecualian. Kenapa kalau seandainya yang melakukan, yang menjadi korban dan pelakunya adalah polisi, kenapa malah tidak dibuka? Kan berarti ini ada perlakuan khusus gitu. Karena pada kasus-kasus yang lain, seandainya di situ taruhlah ada
bumbu adegan dewasa begitu ya, yang hanya atau sesuatu peristiwa yang hanya bisa dilihat oleh orang dewasa, itu betul-betul dibuka karena itu sebagai pembelajaran begitu. Jadi misalnya ada kasus perkosaan atau kasus incest begitu ya, di mana seorang ayah memperkosa anak-anak putrinya sendiri beberapa bahkan, atau paman atau dan sebagainya. Justru ketika dibuka ini akan menjadi pembelajaran. Tentu dibukanya tidak serta-merta dengan melakukan menceritakan secara detail begitu, detik demi detik perkosaannya seperti apa, bukan seperti itu karena itu justru akan menginspirasi begitu ya. Tapi dibukanya adalah dengan cara menggandeng pihak-pihak terkait yang memang pakar di bidang tersebut begitu. Itu kan bisa dilakukan oleh polisi dan bahkan oleh pemerintah, misalnya menggait seksolog atau pakar seks begitu. Terus kemudian pengamat gaya hidup, bagaimana gaya hidup open married gitu ya, atau pernikahan terbuka itu sudah menjadi fenomena di kota-kota besar. Bahkan sekarang mulai masuk ke kota-kota kecil melalui adanya internet, melalui adanya media sosial begitu. Ini fenomena taruhlah misalnya fenomena Citayam saja itu bergulir ke hampir semua kota di seluruh Indonesia. Di Surabaya bikin juga Fashion Week juga, di Bandung bikin Fashion Week, di Palembang, di Medan, semuanya akhirnya kota-kota itu membuat, bahkan Sumatera Barat juga membuat begitu. Jadi artinya sesuatu itu yang ada di kota besar ketika itu kemudian menjadi viral gitu di media sosial kemudian diikuti. Nah, hal tersebut menurut saya justru yang harus dibahas. Kalau perlu kita mengadakan diskusi atau webinar, bagaimana hal seperti ini agar tidak terjadi. Ini kan terjadi di kalangan atas gitu ya, jet set. Tapi ternyata ini juga terjadi di kalangan bawah. Open married, yaitu yang dimaksud dari situ adalah ketika seseorang sudah menikah, lalu kemudian mereka memiliki komitmen bahwa yang laki-laki boleh kok mereka memiliki simpanan atau mereka misalnya yang suaminya adalah berhubungan baik dengan wanita lain maupun dengan sesama jenis. Begitu juga dengan perempuan begitu. Dia juga berhubungan dengan yang sesamanya atau tidak. Ini adalah kalau di luar begitu Mas Hersu begitu, contohnya sudah banyak dan ini mulai masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan tukar pasangan, itu sudah banyak sekali. Sebenarnya ya, polisi pun sudah menangkap pelaku-pelakunya dan itu sudah ada. Dan ketika ini kemudian kemungkinan terjadi sudah mulai masuk ke dalam sebuah institusi, apalagi institusi itu adalah misalnya kepolisian, ya nggak apa-apa. Ini adalah hal yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri. Kita tidak boleh, kalau menurut saya sih, kita tidak boleh menutup itu. Justru ini harus dibuka agar menjadi pembelajaran. Peringatan bahwa hal seperti ini, kalau sudah masuk di kepolisian, misalnya masuk di TNI, adanya LGBT di sana. Saya kemudian membuka kasus-kasus di TNI dan kepolisian tentang adanya LGBT ini, Mas Hersu. Itu dikatakan saja begitu, dibuka, tidak usah malu, karena ini justru akan menjadi pembelajaran dan kemudian kita hadapi bersama seluruh rakyat Indonesia begitu. Jadi tidak hanya menjadi masalah institusi itu pribadi, tapi ini masalah kita bersama kok gitu. Agar kalau seandainya kita punya anak, kita punya keponakan yang memiliki orientasi seksual yang seperti itu, ya kita ingatkan, kita bina bagaimana caranya. Mungkin pemerintah perlu menyediakan semacam lembaga atau apa gitu yang free, karena ini memang sudah darurat hal seperti ini di kita. Ya, dan saya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya pernah terjadi ada seorang jenderal ya, brigjen kalau nggak salah di kepolisian yang dihukum gitu ya, karena dia terlibat dalam kasus LGBT kan. Ada itu pada waktu itu yang mengumumkan, saya masih ingat ini, Karopenmasnya waktu itu Brigjen Awistiono. Nanti ini yang mengingatkan itu, yang mengumumkan bahwa ada seorang brigadir jenderal yang terlibat dalam perilaku semacam itu gitu. Nah, karena ini juga kasus ini itu sangat mungkin juga itu berkaitan dengan soal-soal itu ya, karena Pak Mahfud sudah menyambut cinta segi cinta empat segi gitu. Empat segi ini kan saya juga sering ingatkan, jangan selalu dipikir bahwa ini antara straight gitu, antara laki dengan perempuan. Bisa saja terjadi itu antara laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, kan kita nggak tahu gitu. Apakah itu yang dimaksud gitu, sehingga kemudian ini adegan dewasa. Ini kan ya penting juga seperti yang Anda katakan untuk dibuka, tapi tentu saja ada caranya ya, yang membuka itu dengan message gitu, tidak boleh dibuka tanpa diberi frame gitu ya. Kalau nggak diberi frame itu berbahaya gitu, dianggap bahwa ini sesuatu yang biasa saja gitu, padahal ini kan suatu penyimpangan gitu.
Iya, justru itu harus melibatkan para pakar begitu. Dan ini jadi pintu masuk untuk mengatakan bahwa ini sudah darurat. Hal seperti ini terjadi di dalam masuk ke dalam kehidupan kita gitu, maka bisa terjadi di semua rumah tangga. Kepolisian yang demikian ketat dengan manner, yang begitu ketat dengan moralitas, mereka didik dengan masyarakat luas gitu yang banyak terpapar dan kemudian mereka minim pendidikan. Kalau saya rasa sih begitu ya Mas Hersu. Jadi jangan justru ini malah ditutupi begitu karena memang fenomena LGBT ini saja itu kalau kita lihat misalnya seperti di Amerika pada masa Bill Clinton itu kan ada apa ya Mas Hersu namanya don't tell, don't say atau apa gitu ya. Saya masih ingat tapi saya lupa begitu istilahnya. Jadi sebelumnya itu kan yang namanya LGBT tidak boleh sama sekali masuk ke militer Amerika. Kemudian lebih permisif di masanya Bill Clinton, asal dia tidak menceritakan, si pelaku tidak menceritakan, dan kemudian si penerima dari personel tersebut juga tidak menanyakan orientasinya. Jadi tidak boleh ketika mereka masuk militer kemudian ditanya orientasi seksual kamu apa. Jadi tidak boleh. Jadi don't ask. Dia juga tidak boleh menceritakan, don't tell gitu. Jadi sama-sama tahu begitu. Dan itu kemudian menjadi kemudian itu juga menjadi keruwetan sendiri di dalam militer ya. Akhirnya sekarang kita tahu ketika itu Obama menjadi lebih permisif, boleh masuk gitu ya, boleh masuk LGBT di militer. Kemudian sekarang di masa Joe Biden apalagi begitu ya. Dan tapi itu ternyata menjadi masalah tersendiri di dalamnya begitu karena kalau di kita selain masalah kita Pancasila dan sebagainya sebetulnya itu kan terganggu begitu ya karena mereka menjadi tidak fokus kepada target karena kita tahu kalau polisi atau tentara kita membayangkan mereka kan minim privasi apalagi di daerah operasi tidak mungkin di situ akan dibangun toilet dan sebagainya mungkin mereka akan mandi bersama di kali di sungai dan sebagainya dan itu akan berlangsung selama berhari-hari berbulan-bulan dan sebagainya ini menjadi salah satu yang sangat berbahaya begitu ya, sangat peka jika ini terjadi di tempat tersebut sehingga masalah perasaan mencampuri dan sehingga targetnya ini menjadi target dari operasi ini bisa menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dalam kehidupan misalnya kita lihat Pak Sambo ini begitu kan dia orang yang sangat diharapkan dapat menjaga kesusilaan, moralitas dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita membicarakan hal ini bukan karena kita sudah menjudge Mas Hersu, tapi ini sudah berkembang di media, pengamat semuanya. Itu judul-judul sudah mengarah ke arah LGBT begitu. Oh, ini berarti mengarah kepada seksualitas yang menyimpang begitu kan. Nah, ini kita harapkan menjadi komandan moralitas bisa terkena hal ini, maka semuanya juga akan bisa. Dan bagaimana kita menghadapinya bersama? Ya. Sekali lagi ternyata. Iya, Mas. Ini pandangan seorang emak-emak ya mungkin gitu. Ya, ternyata soal motif ini sekali lagi menjadi penting karena bukan hanya publik yang kepo gitu. Masa ada orang yang bunuh tidak ada motif. Tapi kalau kemudian itu berkaitan dengan hal-hal lain tadi yang mulai ada singgung, itu menjadi persoalan serius dan saya kira kalau memang betul itu terjadi bisa segera diantisipasi atau diambil langkah-langkah konkret sehingga kasus-kasus macam itu tidak lagi meluas, tidak lagi terjadi lagi di hal-hal kepolisian. Gitu ya Mbak Agi ya? Iya betul Mas Hersu dan juga itu tadi peran dari Ibu Putri begitu ya dalam hal ini karena dia tidak hanya menjadi istri Pak Ferdy Sambo, dia juga menjadi istri, tapi juga dalam hal ini dia bisa menjadi pelaku juga begitu kan? Iya dari tim sus sudah terjun ke Magelang ya Mas Hersu untuk menyelidiki ke TKP-nya langsung begitu. Ya. Kita tunggu saja Mbak Agi ya perkembangannya, tapi jangan terlalu pusing untuk melihat soal ini. Selama ada tarik ke benang merahnya, sebenarnya kita akan mulai paham kok apa yang sungguh terjadi. Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita ya. Ya Mas Hersu. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan semoga cepat terungkap dan masuk ke ranah pengadilan. Yes. Oke. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.